Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga selalu Allah limpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Pemirsa yang budiman, untuk ini kebiasaan di Masjid Syiarul Islam setiap Jumat subuh ya, dibacakan di rakaat pertama surah As-Sajdah dan di rakaat kedua surah Al-Insan atau Ad-Dahr. Ini tidak semata-mata, tidak tanpa alasan gitu ya. Tentu ini mengacu kepada alasan yang kuat sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, setiap Jumat subuh Rasulullah SAW mengimami di dalam sholatnya itu membacakan surah As-Sajdah di rakaat pertama, ada sujud tilawahnya itu ya, karena ada ayat sajdah di dalamnya, dan di rakaat kedua surah Al-Insan atau Ad-Dahr. Nah, jadi ini merupakan kebiasaan yang baik yang biasa dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Oleh karena itu kita sebagai umat Rasulullah SAW, nah, tentunya ya berusaha kalau mampu gitu kan. Memang ini hukumnya sunnah, tidak sampai wajib gitu ya. Karena memang cukup panjang juga sih surah As-Sajdah dan surah Al-Insan juga lebih dari 1 halaman. Nah, jadi bagi yang mampu, alangkah baiknya kita kalau memang hafal juga, karena sholat kan kalau tidak hafal ya repot gitu ya, harus membawa mushaf terus misalkan. Nah, ini bagi yang sudah hafal, para hafidh, para hafidhah ya, menjaga hafalannya juga. Nah, disunahkan setiap sholat subuh di hari Jumat ini, maka membaca di rakaat pertama surah As-Sajdah, di dalamnya ada sujud tilawah. Nah, di rakaat keduanya surah Ad-Dahr atau surah Al-Insan. Ini mengikuti dengan catatan niatnya mengikuti sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini akan mendatangkan kejayaan dunia dan akhirat, kebahagiaan. Nah, sekali lagi, jadi oleh karena itu kita tidak ragu-ragu lagi mengikuti sunnah Nabi gitu kan. Setiap perilaku Nabi, nah, tentu semuanya itu sudah jelas-jelas ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang maksum, yang dijaga oleh Allah, dan contoh yang terbaik bagi kita sebagai umatnya. Tidak ada yang melenceng gitu ya, tidak ada yang salah kalau kita mengikuti cara contoh dari perilaku kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang sifatnya sunnah gitu ya. Nah, oleh karena itu mari kita hidupkan sunnah Nabi, diantaranya selain sunnah-sunnah yang lain yang sekian banyak gitu kan. Jangan sampai kita membenci sunnah lah gitu ya, atau anti sunnah, naudzubillah. Tapi kita berusaha bagaimana sekemampuan yang kita miliki, berusaha mengikuti atau menghidupkan sunnah Nabi, supaya masuk kepada hadis Nabi SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa menghidupkan sunnahku, itu tanda cinta kepadaku, kata Nabi. Wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di surganya Allah SWT. Nah, jadi kita menginginkan menjadi umat Nabi yang bisa bersama Nabi di surganya, dengan catatan ya kita berusaha menghidupkan sunnah-sunnahnya. Oke, sekian demikian penjelasan tentang sholat subuh Jumat pagi dengan surah Sajdah dan surah Al-Insan, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, mudah-mudahan manfaatnya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersamanya ya, jangan lupa subscribe dulu Ambon channel, dan tentunya ini ada sahabatul bertanya di sahabatul, kalau misalkan di malam Jumat selain kita membaca surat Yasin, kita harus juga membaca surat Al-Kahfi. Nah, itu hikmahnya bagaimana tuh amalan itu yang dilakukan surat Al-Kahfi? Al-Kahfi juga terdapat di dalam sebuah hadis. Orang yang biasa membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat atau di malam Jumat, maka dia akan dibebaskan dari fitnah Dajjal. Nah, awalnya fitnah Dajjal itu fitnah yang sungguh besar di akhir zaman. Kita ingin selamat dari fitnah Dajjal, karena orang yang kena fitnah Dajjal dan dia naudzubillah kena dengan nanti tawaran Dajjal itu di akhir zaman kan muncul Dajjal menawarkan, nih surganya, nih nerakanya. Yang beriman mengaku Tuhan kepada Dajjal, maka dimasukin kepada surganya Dajjal. Nah, maka yang tidak beriman kepada Dajjal dia dibunuh.
Ada yang pendapat sampai digergaji katanya Allah, badannya, ya Rabbi. dimasukin kepada neraka Dajjal. Padahal sebaliknya, kalau orang yang beriman mengaku Tuhan Dajjal, maka dia pasti akan menjadi ahli nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Nah, Allah. orang yang tidak mau iman kepada Dajjal, mengakui Tuhan, maka dia imannya kuat, berarti itu iman kepada Allah, dia akan masuk surganya Allah taala. Nah, orang yang biasa membaca surah Al-Kahfi hari Jumat atau malam Jumat, maka dianjurkan oleh Kanjeng Nabi, dia tidak akan ketemu dengan fitnah Dajjal. Kalaupun dia hidup bersama, nanti akan di masa Dajjal tidak akan menemukan orang tersebut. Jadi Allah sembunyikan orang tersebut, tidak akan ditemukan oleh Dajjal. Itu barokah daripada baca surah Al-Kahfi di hari Jumat atau malam Jumat. Begitu juga surah Yasin, ya. Yasin itu tidak tiap harus malam Jumat aja ya, biar tiap hari nggak apa-apa Pak Ustadz ya. Yasin juga di dalam hadisnya sifatnya umum. Barang siapa pagi-pagi membaca Yasin, maka di siang hari sampai sore harinya dia diampuni segala dosanya, Alhamdulillah. dikabulkan doanya. Nah, Masya Allah. barang siapa di malam harinya baca Yasin, siang harinya dia dikabulkan doa-doanya, dihapus dosa-dosanya. Nah, jadi keutamaan Yasin itu siang malam juga, tiap hari juga baik sekali gitu kan. Masya Allah. Apalagi di hari Jumat, karena hari Jumat merupakan Sayyidul Ayyam. Rajanya hari, akan lebih utama lagi Yasin dibaca di malam Jumat atau di hari Jumat gitu ya. Masya Allah, Nah, ya. jadi akan dijabah doa-doanya, diampuni dosa-dosanya, dan dijadikan dia sebagai hamba Allah yang soleh. Amin ya Nah, Allah. sekian mudah-mudahan Ya. penjelasan yang singkat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semangat tetap kita. Barakallah ini dengan Bapak dengan Kiai Al-Quran. Haji Fuad apa? Adam Fuad Ada Hasanuddin. Fuad Hasanuddin yang Mutajam ya. Alhamdulillah. Silakan buat sahabat-sahabat buat semuanya nih, barangkali yang mau pesantren ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Al-Multazam sekarang Al-Multazam. sudah berdiri sekolah tinggi ilmu Quran. Ya. Masya Allah. Jadi bukan hanya membaca, menghafal, memperdalam kandungan Al-Quran, mentadaburi dan mempelajari ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Insya Allah. Masya Allah. Nah, sekolah tinggi ilmu Quran sekarang sudah dibuka dari mulai ya kurang lebih sekarang sudah angkatan ke-6 gitu ya. Masya Allah ya. Nah, insya Allah yang masih berminat untuk mendaftar di sekolah tinggi ilmu Al-Quran Al-Multazam dan beasiswa. Beasiswa. Oh, Masya Allah. Beasiswa. Beasiswa. Masya Gimana Allah. beasiswa? Ya, betul-betul. Nah, nanti mungkin tinggal grade-grade-nya sesuai hasil tes gitu kan, hasil tes. Nah, barangkali buat Sapir dulu pengen nanya nih berapa gitu untuk masuk pendaftaran, pasti ada kan ya untuk biayanya tuh, gambarnya gimana Pak Ustadz? Nah, Kita sangat ini. mudah sekali. Mudah nanti sekali, ada insya Allah. webnya, web Al-Multazam, Oh, buka nanti ada STG webnya? Al-Multazam. Instagram ada? Iya, ada. Apa Instagramnya? Ada. Instagramnya anak kurang Oh, gitu juga Al-Multazam ya. gitu ya, Pak, ya? Al-Multazam aja yang penting dari Pondok Pesantren Al-Multazam, dari mulai FAUD, TK, ITKIT, SDIT, SMIT dan Sekolah Tinggi Ilmu Quran. Iya. STIQ Al-Multazam. Subhanallah. Webnya di situ sudah tertera semua dari web, Facebook dan Instagramnya ada. Masya Allah tuh, ya silakan Lengkap, buat insya Allah. semuanya ya. Jadi lebih lengkap informasi di web Al-Multazam insya Allah. Oke sahabat tuh, beliau ini adalah salah satu guru ya, guru pengajar di Ya, dosen subhanallah Al-Multazam. sekaligus guru Al-Quran. Imam besar juga di Syarul Islam. Oke, dan cek lagi buat semuanya. Itu hikmah kita menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah juga tadi Berkah, tadi juga mendapatkan amalan hikmah apa namanya itu sunnah Rasulullah SAW ya. Setelah sholat subuh kita membaca surat as-sajadah, itu pun juga kalau hafal ya, dibisakan surat Al-Kahfi, insyaallah berkah kita dijauhkan dari dajjal gitu ya. Fitnah aja. Fitnah dajjal. Oke, buat semua terima kasih. Jangan lupa subscribe dul amburadul bisa apa? Subscribe ya. Dul amburadul channel. Dul Amburadul. Channel. Oke, berkah. Channel Amburadul. Oke, berkah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Insyaallah. Syukuran.